Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zar Albana, SSMA, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Harunisa yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok B2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas materi mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Puja dan Dini yang nantinya akan mempresentasikan. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya akan menjelaskan dengan topik ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Next. Presentase outline, nama anggota kelompok, bab 1, penggunaan huruf, bab 2, penulisan kata, bab 3, penggunaan data baca. Adapun nama anggota kita yaitu Pujawati Rahayu, Ramasari Ayu Pinasti, Angelia Kusuma Dewi, Nur Hidayatun Fadila, Siti Suhada, Clara Aulia, Maratul Hasanah, Mindatika Wail, Putri Harunisa, Aulia Julfitrah, Yuha Indah, Nifa Hanifa, Ratna Wulandari, dan Dini Oktavia. Adapun bab satunya penggunaan huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 seperti dalam tabel berikut. Huruf abjad kapital ada A, B, C. Huruf non kapitalnya ada B, C, dan B dan C. Next. Adapun huruf vokal, vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal A, contoh posisi awal, api, contoh posisi tengah, padi, contoh posisi akhir, lusa. Huruf vokal E, contoh posisi awal, enak, contoh posisi tengah, petak, contoh posisi akhir, sore. Untuk membedakan pengucapan pada huruf E, pepet, dapat diberikan tanda diakritik E yang dihafalkan. Next. Yang ke-C, huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan B, contoh posisi awalnya bahasa. Contoh posisi tengahnya itu sebut, contoh posisi akhirnya adab. Huruf konsonan C, contoh posisi awalnya cakap, contoh posisi tengah kaca, contoh posisi akhir adab. Huruf konsonan D, contoh posisi awal 2, contoh posisi tengah ada, contoh posisi akhir adab. Next. Dan yang ke-D, gabungan huruf vokal. Ada monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal iu yang dihafalkan. Monoftong iu, contoh posisi awal, iuri, contoh posisi tengah, siundati, contoh posisi akhir, sadeu. Yang kedua, diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Diftong ai, contoh posisi awalnya aikido, contoh posisi tengahnya kailan, contoh posisi akhirnya pandai. Gabungan huruf konsonan.
Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, contoh posisi awalnya khusus, contoh posisi tengah akhir, contoh posisi akhirnya tarik. Yang berikutnya huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya apa maksudnya. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termaksud julukan, misalnya Amir Hamzah. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya 5 ampere. Yang berikutnya huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku salah satu asuhan karangan Abdul Muiz. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak melampau awal. Yang selanjutnya, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Misalnya, pada bab 1 pendahuluan, latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh bahasa standar. Ada latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya. Next. Adapun bab 2 penulisan kata. Yang A, kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri, misalnya kantor, pergi, ramai, dan sangat. Yang ke B, kata turunan. Yang pertama, kata berimbuhan. Kata yang mendapatkan imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhir. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Misalnya, berjalan, mempermudah. Yang berikutnya, kata yang mendapatkan bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Misalnya, adibusana, aerodinamika. Yang berikutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strap di antara unsur-unsurnya. Misalkan, anak-anak, berjalan-jalan. Yang berikutnya, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Kereta api cepat menjadi kereta-kereta api cepat.
Yang ketiga, gabungan kata. Unsur gabungan kata termaksud istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, cedera mata dan duta besar. Gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menghubungkan tanda hubung straight di antara unsur-unsurnya. Misalnya, buku sejarah baru. Buku sejarah yang baru bukan buku bekas. Buku sejarah baru, buku tentang sejarah baru. Yang ke-C, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah. Yang berikutnya, monoftong, tidak dipenggal. Misalnya, leuncang. Yang berikutnya, diftong, ai, au, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai. Pemenggalan kata yang kedua. Pemenggalan kata pada kata berimbuhan dilakukan sebagai berikut. Misal, yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukan. Misalnya, berjalan. Yang berikutnya, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Misalnya, memakai. Yang berikutnya, pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung. Yang ketiga, jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu, misalnya biografi. Biografi. Yang D, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Cincin itu terbuat dari emas. Mari kita pergi ke kantor. Yang ke E, partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tak ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut. Ditulis serangkai, misalnya adapun. Yang berikutnya singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution, Abdul Haris Nasution. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya, LS, Lilis Suryaningsih. Singkatan termaksud akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, KTP, Kartu Tanda Penduduk. Next. Yang ke G, angka dan bilangan. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Misalnya, angka Arab
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perinciannya. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang ketiga, kan untuk menyatakan A, ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B, nilai seperti nilai uang dan persentes, misalnya 0,5 cm. H. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Yang I, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Yang Windihwasa. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri 2. Baik, saya di sini akan membacakan bab 3 yang berjudul penggunaan tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, misalnya, mereka duduk di sana. 2. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan bahasa daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. 3. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik satu digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. B. Tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk bertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. 2. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju celana dan kaos, serta pisang, apel, dan jeruk. 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Misalnya, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil dalam kurung Fishman 1974,
Mulyono 1985, Samuel 2008, Wardock dan Fuller 2015. D. Tanda titik dua. 1. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Saya akan membeli alat tulis kantor, kertas, tinta, spidol, dan pensil. 2. Tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 3. Tanda titik dua digunakan di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, serta C. Judul dan anak judul suatu karangan. Misalnya, Ultimart 5(2) 98-105. Tanda hubung. 1. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anak-anak. 3. Tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf dalam kata yang diejar satu demi satu. Dan C. Menyatakan skor pertandingan. Misalnya, 11-11-2002. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2019 sampai 2022. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. H. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Saya tidak melakukannya. Merdeka. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. 2. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti bagaimana Bu? 3. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, maju, jalan. J. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahasa tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. 2. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, puisi pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. 3. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, peladen komputer ini sudah tidak berfungsi. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikannya terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi?
2. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang digugat. L. Tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam kurung UKBI. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, puisi Tranggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor dengan dalam kurung bus Transjakarta. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Susapurba mendengar bunyi gemerisik. 2. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garing PK garing 2 garing 2022. 2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, semua organisasi harus memiliki AD atau garing ART. Semua organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 3. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, asmara garing N garing dana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. O. Tanda apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati kan sama dengan akan. Malam telah tiba. Telah sama dengan telah. Diriku selalu dimanja. Selalu sama dengan selalu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.